Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, pembelajar hebat channel Coach Prim, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Semoga dalam keadaan baik hari ini, saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan kesehatan mental Anda secara signifikan. Mental yang sehat itu penting bukan hanya untuk aktivitas public speaking, tetapi untuk sepanjang hayat Anda menjalani kehidupan. Sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan terhadap bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pada sesi sebelumnya, saya sudah pernah share terkait bagaimana mengatasi gugup, ketakutan, meningkatkan level percaya diri, dan memberikan sugesti pada diri sendiri agar penampilan Anda sebagai seorang public speaker memukau dan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang secara maksimal. Public speaker hebat adalah dia yang sudah berdamai dengan dirinya, masa lalunya, serta peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin Anda dapat memberikan hal positif pada orang lain jika Anda sendiri dipenuhi dengan segudang hal negatif dalam diri Anda? Agar Anda mampu tampil dengan percaya diri, melewati segala tantangan, dan sebagainya, penting sekali Anda memiliki energi positif yang tinggi di dalam diri Anda. Salah satu cara untuk membantu Anda tampil pede, melepaskan segala ketakutan dalam diri beserta energi negatif lainnya adalah dengan melakukan Emotion Freedom Technique atau EFT. Ini adalah sebuah terapi yang pada dasarnya digunakan untuk mengatasi nyeri fisik, lalu kemudian tekanan emosional yang tinggi. Kita melakukannya dengan menyentuh titik-titik tertentu di tubuh Anda yang tujuannya adalah untuk mengembalikan energi. Ini disebut dengan EFT tapping. EFT telah dipakai untuk mengobati kecemasan, kemudian depresi, dan menurut lembaga EFT International, terapi ini dapat digunakan untuk menangani kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kecemasan, depresi, nyeri otot, sakit kepala, dan juga masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan mental Anda. Terapi ini juga diyakini dapat membantu dalam mengatasi trauma, menangani masalah-masalah kecanduan alkohol, mengatasi masalah kecanduan yang lainnya. Studi mengenai EFT memang masih terbatas, namun dalam banyak studi telah dibuktikan bahwa EFT yang pertama adalah dapat meredakan stres. Orang-orang yang melakukan sesi EFT selama 1 jam terbukti mengalami penurunan kadar hormon kortisol di dalam tubuhnya. Seperti kita tahu bahwa hormon kortisol adalah hormon stres. Lalu yang kedua, studi yang dilakukan terhadap 45 orang membuktikan bahwa EFT mampu mengatasi kecemasan yang terjadi secara signifikan, termasuk mengatasi kecemasan yang terjadi ketika Anda akan melakukan sesi public speaking. Yang ketiga adalah meredakan sakit kepala. Studi menunjukkan bahwa EFT dapat menurunkan frekuensi dan intensitas sakit kepala tergantung dari kondisi Anda, termasuk juga tension headache. Lalu yang keempat, EFT membantu pikiran kita berada di dalam gelombang alfa dan theta yang akan membuat Anda pada sebuah kondisi yang lebih tenang sehingga Anda mampu memberikan sugesti positif kepada diri sendiri di dalam waktu-waktu itu. Bagaimana cara kerja terapi EFT? Para praktisi EFT percaya bahwa energi negatif dapat menyumbat aliran di dalam tubuh Anda. Dan dengan menyeimbangkan energi yang ada, gejala-gejala yang muncul akibat energi negatif dapat diatasi. Cara kerja EFT sebenarnya sama dengan cara kerja akupuntur. Jika akupuntur menyentuh titik-titik di dalam tubuh Anda menggunakan jarum, EFT menggunakan ujung-ujung jari. Cara melakukan terapi EFT, Anda bisa melakukannya sendiri atau menggunakan bantuan praktisi profesional. Metode ini dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama adalah kenali masalah Anda dulu.
Dengan Anda mengetahui apa masalah yang ingin Anda selesaikan, ini akan membantu Anda fokus pada saat menjalani sesi terapi. Yang kedua, tentukan intensitas masalah Anda. Anda tentukan nih intensitasnya, apakah ringan, apakah ini sedang, atau ini berat. Misalkan Anda sudah tahu intensitasnya seperti apa, coba Anda berikan skala. Misalkan skala 0 sampai dengan 10. Kalau seandainya 10 itu artinya berat banget masalahnya. Kalau 5 ya sedang-sedang aja. Kalau 0 Anda sudah tidak merasakan masalah itu, atau Anda sudah tidak merasakan tekanan emosi apapun. Penting tentukan intensitas dulu sehingga Anda tahu Anda ingin menurunkan kadarnya sampai dengan di level yang keberapa. Yang ketiga, tanamkan sugesti positif sebelum Anda melakukan EFT tapping ke dalam diri Anda. Ini Anda lakukan dengan menyentuh titik-titik yang ada di dalam tubuh. Contoh, misalnya Anda bisa mengatakan sambil mengetap titik-titik di dalam tubuh, misalkan Anda berikan sugesti positif bahwa saya mampu, saya bisa, meskipun saya hari ini sedang gugup, tapi saya mencintai diri saya. Saya yakin saya mampu melakukan yang terbaik. Yang keempat adalah sequence. Pada tahap ini Anda mulai melakukan ketukan pada titik-titik tertentu di tubuh sambil mengucapkan frase yang bersifat sugestif secara berulang-ulang. Urutan melakukan ketukan EFT adalah atas kepala, bagian tengah dari ujung alis, lalu bagian sudut luar mata, kemudian ada tulang di bawah hidung, di bawah bibir, dan kemudian ada di bagian dada atas pertemuan antara tulang dada dengan tulang selangka dan tulang rusuk, kemudian di sisi tubuh di bawah ketiak, lalu kita kembali ke sisi luar dari karate chop. Ketukan dilakukan dengan menggunakan 2 jari atau lebih dan lakukan 5 detik pada setiap titiknya. Kembali periksa intensitas masalah. Tentukan kembali masalah Anda di skala 0 sampai dengan 10. Jika Anda belum merasakan perubahan yang berarti, ulangi terus prosesnya hingga masalah Anda mencapai angka 0. Saat terapi EFT mulai dengan akui dulu. Yang pertama akui, lanjutkan dengan tapi saya sangat mencintai diri saya. Lalu yang ketiga, katakan bahwa saya terima, saya ikhlas, saya pasrah. Jadi mulai dari mengakui. Jangan berpura-pura bahwa Anda baik-baik saja. Sesekali tidak baik-baik saja, it's okay. Berikut akan saya berikan contohnya ya, contoh kalimatnya. Jadi Anda mulai dari akui. Meskipun saya, jadi akui. Meskipun saya hari ini gugup, namun saya sangat mencintai diri saya terima, saya ikhlas kegugupan ini, namun saya ingin tampil dengan percaya diri. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk audiens saya dan saya memilih untuk percaya diri. Lakukan sugesti positif ini berulang-ulang sampai dengan Anda mendapatkan level 0 dari masalah ataupun tekanan emosi yang sedang Anda hadapi. Beberapa kata dan kalimat dapat diubah sesuai dengan emosi yang tengah Anda rasakan saat itu. Dan ingat satu hal, bahwa EFT hanya dapat menyelesaikan satu masalah di dalam satu waktu. Jadi misalkan Anda merasa gugup sedang menyerang Anda saat itu, ya selesaikan dulu gugupnya. Oke, kalau gugupnya udah selesai, baru Anda selesaikan masalah emosi yang lain. Teman-teman, saya mengajak Anda semua pembelajar hebat untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk kita mempraktekkan bagaimana terapi EFT itu. Sekarang silahkan Anda duduk, cari tempat yang paling nyaman untuk Anda duduk di tempat Anda sekarang. Sesudah itu mari kita tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, dan kita akan mulai melakukan terapi EFT. Misalnya adalah Anda ingin menyelesaikan masalah gugup di dalam public speaking. Kita mulai dari tapping kepala bagian atas. Ya, lalu kita akan lanjut ke titik yang lain. Oke, baik para pembelajar hebat, kita lakukan bersama-sama EFT tapping. Dimulai dari meskipun saya saat ini merasa gugup dan tidak percaya diri, namun saya sangat mencintai diri saya. Saya menerima dengan ikhlas
saya pasrah, saya terima dengan ikhlas bahwa saya orangnya gugupan. Namun saya ingin memberikan penampilan yang terbaik. Saya memilih untuk percaya diri. Saya ingin memberikan penampilan yang terbaik untuk audiens saya. Tuhan bantu saya yakin saya bisa, saya mampu meskipun saya gugupan, sangat gugup, namun saya sangat mencintai diri saya. Saya terima diri yang gugupan, saya pasrah, saya ikhlas, namun saya ingin berubah. Saya memilih untuk percaya diri. Saya memilih untuk memberikan penampilan yang terbaik pada sesi hari ini. Saya yakin saya mampu, saya bisa. Meskipun saya gugup dan tidak percaya diri, namun saya sangat mencintai diri saya. Dan sebagainya. Lakukan sampai dengan intensitas masalah Anda turun ke level 0. Baiklah, pembelajar hebat, demikian yang dapat saya sharing untuk kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kesehatan mental Anda. Kesehatan mental itu penting, dan jika Anda merasa membutuhkan terapi, terapilah. Anda tidak perlu merasa pura-pura baik-baik saja. It's okay, sesekali merasa tidak baik-baik saja. Jika Anda masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru dari saya. Terus semangat bertumbuh, menjadi versi terbaik diri Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.